Kalian pengen cetak foto dan pengen langsung dijadiin album kayak gini? Keunggulan produk ini adalah banyak pilihan tema cover dan juga bisa ditambahi foto yang dimau. Memiliki pilihan ukuran yang bermacam-macam. Kualitas tinta gambar gak gampang luntur. Dan kertasnya dijamin tidak mudah robek. Info lebih lanjut, kepoin IG-nya, link ada di deskripsi. Adminnya gue sendiri, jadi no tipu-tipu. No tipu-tipu. No tipu-tipu. Halo semuanya, kali ini kita akan berbagi kisah cerita sedikit horor mengenai bisnis di bidang makanan yang katanya ada kayak pelet-pelet dan segala macamnya gitu. Nah kebetulan teman gue ini dia pernah mengalami, bukan mengalami sih, pernah pernah tahu ya, pernah tahu hal-hal yang begitu. Makanya gue mengundang dia jauh-jauh ke sini. Sebelumnya sebelumnya perkenalan dulu aja nih ke teman-teman gue. Siapa nama lu? Oke teman-teman, perkenalkan nama gua Dimas. Gua saat ini sedang menjalani masa PHK. Dirumahkan sih sebenarnya. Gara-gara pandemi Covid ini, dan gua di sini diminta untuk cerita soal pengalaman mengenai bisnis-bisnis yang ada peletnya. Jadi awal cerita itu, gue sih awalnya nggak percaya ya ada hal-hal yang begituan di bidang makanan gitu, saingan-saingan. Sebelum masuk sana, lu pertamanya pemilik pemilik bisnis makannya itu kah atau lu kerja di tempat Oh makan enggak, itu? gua awalnya gini, setelah lulus kuliah itu kan gua sempat gawe itu gua di apa tempat kuliah gua sana itu. Habis itu gua apa resign, gua balik ke rumah ke Lampung. Nah, gua diajakin saudara gua tuh buat apa ikut bisnis makanan. Jadi gua bukan pemiliknya sebenarnya. Gua di sana ikut bantu lah saudara. Nah, habis itu as long time gua ini apa namanya, ya biar agak-agak jaksel gitu ya gitu. Nah, habis itu gua ini eh ikut, terus dia cerita tuh saudara gua, Mas lu waktu di Jawa, karena gua kuliahnya di Jawa ya, pernah nggak lu dapet channel pelet-pelet yang bisa naikin omset gitu lah. Oh iya, iya. Jadi kayak itulah, kalau di sini tuh bahasanya tuh papeh kalau nggak salah itu. Apa ya? Papeh bahasanya. Apa itu? Jarang dengar gua. Papeh tuh kayak semacam lu ini. Bukan vape. Bukan vape. Beda lagi. Bukan vape. Bukan vape teman-teman. Nah, ini vape tuh apa? Papeh itu kayak itu loh. Kayak lu dikirimin jin-jin gitu loh. Santet gitulah Oke, oke. di warung makanan itu. Awalnya gue bilang, waduh, gue kalau kayak gitu nggak ngerti, kata gue kan, waktu ditanya gitu sama saudara gue. Tapi kalau gue waktu pas KKN dulu, karena gue kebetulan KKN di salah satu desa, gue sebut aja ya langsungnya, bukan, langsung gue sebut aja ya mereknya ya. Itu gue dulu di kaki Gunung Kawi. Nah, Jawa Timur. Jawa Timur, di perbatasan Blitar Malang itu. Nah, kebetulan waktu itu gue di kaki gunungnya, KKN-nya. Nah, waktu pas hari libur gitu, misalkan Sabtu Minggu gitu, gue biasanya ke Gunung Kawi, wisata Gunung Kawi. Nah, ternyata di sana itu banyak orang-orang bahkan dari mancanegara itu datang untuk ya sekedar inilah minta-minta gitu ke ritual-ritual gitu loh. Di sekitar gunung itu. Nah, ritual-ritual gunung itu. Nah, gue cuman tahu hanya sekedar itu. Ya. Tapi gue dalam hal ini gue belum percaya gitu kan. Apa bener kok cuman apa nganin ritual gitu lo bisa dapat apa jimat terus bisa jadi kaya gitu kan. Karena gue orangnya nggak terlalu imateri ya, nggak terlalu percaya hal-hal begitu tuh bisa bisa meningkatkan omset gitu gitulah. Nah, akhirnya ya udah tuh gua apa lanjut apa namanya operasi warung di tempat saudara gue itu. Nah, sewaktu-waktu itu itu kan sebelumnya dia bukanya di ini ya, ini kan tempat baru tuh, Le. Nah, tempat baru sebelumnya tuh dia buka lagi itu di agak maju sedikit lah, sekitar 300 meter. Ya, sebelum di tempat yang sekarang. Yang sekarang gitu. Dan maju dikit 300 meter gitu kan.
Nah, itu sebelumnya dia diganggu memang, katanya sih. Katanya Ganggunya diganggu, kayak gimana tuh? ganggunya katanya gini, apa namanya, jadi ada tuh waktu pas dia ngelayanin pelanggan tuh, salah satu pelanggannya tuh ada yang bisa ngelihat katanya. Ah, Oh, bentar. Ini jadi yang punya jimatnya saudara lo apa dikirimin Nah, orang? ini gue cerita ini ya, Iya. lanjut ya. Nah, jadi waktu pas si pelanggannya saudara gue ini bilang, kok di sini ada ini, ada tuyulnya banyak gitu kan. Jadi kebetulan dia bukanya di ruko ngemper gitu loh, Le. iya iya. Kayak lesehan gitu. Nah, salah satu pelanggannya yang punya apa tenaga supranatural gitulah ya mungkin. Ya, dia bilang kalau di sini tuh ada tuyulnya. Siapa yang melihara tuyul di sini? Nah, saudara gue tuh kaget lah kan. Kok lo bisa bilang begini gitu, Pak Le, dia bilang gitu. Ya gue nggak pernah main apa-apa kok. Oh, berarti bukan lo. Ada yang ngirim, kata dia. Dan kebetulan waktu itu katanya sih warungnya sepi. Yang tadinya ramai atau sepi gitu. Karena di situ kan banyak pedagang-pedagang pecel-pecel lele, makanan-makanan yang lain gitu ya. Mungkin takut Berarti mungkin saingan gitu ya. pesaingnya ya. Nah, mungkin iklim persaingan gitu ya mungkin ya. Nah, dari situ katanya coba lo besok ini aja kencingin eh itu tempat cuci piring. Jadi selesai closing ini lesehan, Hah? lo besok coba lo iniin, lo kencingin supaya jin-jinnya ini hilang, tuyul-tuyulnya ini hilang katanya gitu. Itu kata, iya itu bener tuh. Malah nggak higienis ya. Singkat cerita besoknya waktu pas orang itu ke warungnya lagi ya udah hilang gitu. Jadi beneran sama saudara lo dikencingin. Dikencingin beneran tuh. Tapi ya dicuci lagi kan? Dicuci lagi lah, pastilah. Dicuci lagi. Dicuci Maksudnya kan lagi, kan tempatnya bahaya. bukan piringnya. Oh, Tempat cuci piringnya itu dikencingin. Nah, itu katanya denger-denger sih bisa menghilangkan aura-aura mistis begitu katanya. Lawan bala lah, lawan bala lah. Nah, jadi lo tahu nggak? Dia sempat nyeritain nggak misalkan itu kedatangan lo itu ngaruhnya gimana? Apakah rasanya nggak enak atau nah untuk pengaruhnya itu gua awalnya kan ya mungkin karena sepi tadi tuh ya. Yang tadinya rame, toto belakangan sepi gitu. Ternyata setelah ada apa orang pelanggan yang bisa ngelihat itu ada itu tadi makhluk-makhluk yang gangguan itu mungkin efeknya karena itu Tuyul mungkin tadi ya. ya. Nah, mungkin itu mungkin ya. Setelah itu karyawannya itu ada yang misalnya mengalami kejadian aneh gitu nggak sih? Enggak. Apa pernah ngelihat Kalau langsung? kalau ngelihat enggak. Cuman mungkin ngerasain omsetnya berkurang itu mungkin ya. Yang tadinya rame gitu wajar itu kan. Wajar. Ya namanya bisnis sih ya. Ya. Terus nggak lama di dekat apa ruko itu pindahlah. Selang berapa bulan itu dia pindah ke tempat yang baru ini Le. Itu daerah Ratu di Balau itu kan. Nah di situ awal-awal sih ya lumayan lah rame gitu. Terus waktu pas gua kerja di situ, bantuin di situ. Nah gua ngerasa ada hal-hal yang ganjel gitu. Ganjel lagi nih. Ada salah satu temennya saudara gua, kan kita bukanya jam 10 tuh. Jam-jam 10 pagi itu kita udah prepare. Jam 1 itu kita udah jam 12 setelah zuhur itu kita udah buka. Jadi kita ngincar orang makan siang gitu, pekerja makan siang gitu kan. Nah, dari situ waktu pas ada temannya saudara gue datang di warung itu dia bilangnya, gue kemarin jam segini kok tutup ya, jam 1 dia bilang gitu. Padahal kita bukanya jam setengah 12 udah buka gitu loh. Nah, dia bilang kok gue jam 1 tutup ya, padahal gue tahu sendiri orang gue ngikut kan buka apa prepare makanannya segala macem. Ya udah akhirnya kok kata gue dia ngomong begini kata gue kan. Terus nah belakangan itu sepi Le ini penjualan tuh yang kita tadinya apa beli ayam berapa kilo tuh lakunya cuman 3 biji gitu, bahkan sampai pernah nggak laku Le. Jadi seharinya itu? sehari tuh nggak ada pelanggan sama sekali, bayangin coba lu modal udah ngeluarin banyak ibaratnya kan, sehari itu nggak habis gitu, bahkan nggak ada yang beli ya kita makanin aja gitu kan, karena makanin gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ minta tolong lah sama Pak D yang pernah datang waktu itu yang di ngomongin warung tuyul itu. itu. Diperiksa. Emang sebelumnya nggak ngerasain apa misalnya denger-denger nih kalau ada dikirim apa kiriman-kiriman dari pesaing mistis-mistis gitu, perubahan suasana itu kerasa nggak sih misalnya gerak di lembab gitu? Nah, ini gua rasainnya waktu pas hari keberapa ya. Jadi ada ini gue selesaiin dulu yang cerita pertama ya. Jadi waktu pas Pak D itu bilang katanya, oh ini kiriman ini Mas, papa yang kemarin katanya. Yang dari warung sebelah yang warungnya yang awal itu katanya gitu. Nah,
Nah, ini kiriman dari pesaing yang di sana, katanya gitu sih. Nah, gue gak percaya lah, masa iya sih bisa. Jadi seolah-olah itu warung tuh ketutup loh, Le. Secara dunia lain itulah. Ya kalau kita sih ngerasanya kita buka ya, kita Berarti buka. ya, Tapi orang kalau ada yang lewat biar nggak nengok ke warung. nah itu tuh. Bisa gitu. Jadi kayak warung tuh ketutup gitu, Le. Warung tuh ketutup, seolah-olah tuh warung tuh tutup gitu loh. Iya. Padahal kita buka gitu kan. Nah itu yang gue heranin tuh. Nah selang berapa hari tuh gue mengalami hal-hal yang nggak enak lah. Jadi kan kebetulan gue tuh buat minuman kan di belakang tuh. Buat minuman. Nah perbatasan antara jalur belakang sama ini tempat lesehan itu gue bau menyan. Jadi kayak nggak ada yang bakar apa-apa gitu, toto bau menyan. Nah pas dari bau menyan itu ada kecelakaan depan warung gue tuh. Di jalannya Nah di jalan itu buar truk sama inilah pokoknya kecelakaan dah motor gitu sama mobil gitu. Tapi nggak mati untungnya. Ya. Terus nggak lama ada tuh yang dari Pak D itu kebetulan posisinya dia lagi ngopi karena dia pelanggan ya. Dia sering ngopi di warung gua. Bilangnya, oh iya memang tadi ada yang lewat katanya gitu. Jadi bau menyan ini katanya sih itu lewat gitu aja gitu. Dan memang ketika gua di belakang lagi buat minuman gitu ya, itu kayak ada ini sih merinding gitu gua. Cuma gua orangnya nggak parnoan sih sebenarnya. Cuman gua kok gua merinding ya setelah ada kecelakaan itu. Saudara lo nggak nyoba ngencing tempat itu lagi? Nah enggak, akhirnya karena kita udah banyak belajar ya cukup di ini aja, jangan dilawan kayak gitu. Jadi cukup dibacain ayat-ayat suci Al-Quran aja. Dan itu ya alhamdulillah nggak terjadi nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan lagi. Dan ada satu cerita teman-teman Nano TV. Jadi ada temen gue juga, dia usaha apotik bokapnya. Nah kebetulan jarak apotik dia sama di lingkungan dia itu apotik cuma ada 2. Jaraknya kisaran 300 meter lah. Waktu itu dia buka. Waktu pas pertama buka, katanya dia ini setiap pagi itu apoteknya dikirimin sajen. Ada depannya. Padahal Sajen apa tuh? sajen kayak sajen Kembang, ada tanah kuburan sama kembang gitu di depan apoteknya. Setiap pagi mau buka apotek tuh ngeliat kok subuh-subuh tuh udah ada tanah kiriman gitu. Dan itu nggak sekali, Le. Udah dibersihin tuh. Besoknya karena udah dipasang CCTV, ada lagi. Nah, waktu kok kata gua ngelihat Nah, di kok bisa. CCTV-nya gimana? Nah, waktu di CCTV-nya itu nggak kelihatan ada yang ngirim. Bayangin coba. Oh, bukan orang naruh gitu ya? Bukan orang naruh gitu. Dan itu mempengaruhi ini. Sama ceritanya yang katanya apoteknya ditutup gitu loh. Jadi seolah-olah tuh orang datang padahal kita buka kok ngeliat nggak buka gitu kan. Nah ini ya gue makin percaya aja sih. Oh berarti hal-hal kayak gini nih ada gitu di dunia nyata gitu. Dan waktu pas gue telusuri lagi, gue buka Google, apa memang bener sih hal-hal kayak gini nih sering terjadi di dunia perbisnisan gitu kan. Ya udah tuh gue cek di Google, ternyata memang papeh yang paling kuat itu yang paling banyak dicari orang tuh di Gunung Kawi itu tempat gue KKN dulu ternyata. Memang gue ngeliat kok orang mancanegara pada kesini gitu gue kan. Oh ternyata berarti di sini memang tempat orang nyari itu. Dan mitosnya kan kalau di Gunung Kawi itu kalau lo mau dapat papeh itu nggak sembarangan. Jadi lo harus mutih dulu. Syaratnya lo harus mutih dulu. Tumbal gitu ada nggak ya? Nah tumbalnya tuh nanti ketika lo semisal udah diwujudin keinginan lo. Misalkan nih, gua mau ritual nih mau minta apa-apa gitu sana. Itu gua udah mutih segala macem dan udah rapi. Nah, gue tuh harus bertapa di bawah pohon Dewan Daru kalau nggak salah nama pohonnya itu. Nah, selama bertapa itu pertanda keinginan kita terkabul itu ketika daun Dewan Daru itu jatuh ke tubuh kita. Berarti keinginan kita udah dikabulin sama penjaga papeh itu. Nah, dari situlah ketika kontrak perjanjian itu udah mulai tuh kita sama alam gaib tuh si pengusaha ini. Iya ada kontrak gaibnya gitu. Nah
lebih yang gue seremnya itu kontraknya ini nggak macam-macam le. Mending nggak kalau misal kontraknya itu ngasih sajen tiap malam Jumat, enggak, dia minta tumbal. Apa tuh? Ya manusia tumbalnya. Ya kalau nggak salah, kalau ini dari keluarganya deh, dari circle keluarganya deh. Yang which is lo harus tiap tahun harus ini nyerahin tumbal ke dia. Nggak cuma sekali. Gak cuma sekali. Dan Kontrak seumur hidup. iya, dan ketika lo gagal, semua keluarga lo bisa dimatiin. Jadi per tahap satu tahun, misalnya tahun pertama lo ngasih satu, dan itu harus dari circle keluarga kita. Dan gua denger sih katanya ya, ini katanya sih masih katanya orang, cari ini wong Jawa. Pengusaha type beberapa pengusaha yang ada di Indonesia, ada yang pengusaha ternama itu yang pernah ke situ. Adalah bank ternama lah katanya gitu, pemilik. Apakah itu? Gua nggak mau nyebut merek gitu kan. Ini kan gue sekedar mitosnya ya, katanya orang gitu. Ya itu aja sih le, menurut pengalaman mistis di bidang bisnis gitulah ya. Ada info nggak sih misalnya kita udah misalnya melakukan ritual yang tadi untuk dapat apa yang kita inginkan. Nah, misalnya suatu saat orang itu tuh pengen berhenti atau insaf itu gimana itu? Bisa apa gimana? Apa ada pengalaman cerita gitu? Kalau itu sih mungkin ini ya. Tadi kan soalnya sempat dibilang itu bakal berlaku seumur hidup. Ya mungkin nanti gue kebetulan gue belum pernah tahu ya. Cuman jarene orang katanya gitu. Karena jarene kalau udah mati ya nanti yang nerusin ini turun temurun katanya gitu. Ini Susah sih katanya nggak bisa hilang ya. nggak bisa hilang. Nah, makanya menurut gua ngapain lah main-main begini ya kan. Ujung-ujungnya juga kita ini numbalin keluarga kita sendiri gitu. Ya buat teman-teman Nano TV ya, kalau bisnis lo bisnis ini aja lah, murni aja lah, nggak usah. Potong YouTube kayak kita inilah. Nggak usah main-main begitulah ya. Ya mungkin itu sih lah yang bisa gua jelasin di pertemuan kali ini gitu. Menarik sih. Lu sendiri lah gimana? Ada pengalaman gak sih lo kayak saudara lo gitu? Kalau gue sih tipe-tipe yang nggak percaya soal kayak gitu ya. Gue sekuler aja gue. Berarti lo agama setan gitu. Iya. Gue percaya mereka ada. Tapi kalau untuk pengalaman sendiri, kalau wujud sih gue nggak pernah ada. Tapi kalau tembakau mualafatul gimana? sekuaks. Kalau pengalaman lihat setan gue nggak pernah sih. Tapi kalau suara-suara gue emang pernah. Di gunung Iya, benar. Oh, kalau sama gua. Iya, di gunung mah nanti episode lain aja Iya, mungkin. nanti episode selanjutnya aja. Nanti ya. Udah, Le, langsung balik ke host gua. Oke, sampai sini aja pembicaraan kita. Intinya sih ya nggak usah lah yang kayak gitu ya. Kalau bisa halal ya halal lah. Bisnis yang bersih aja sih. Bisnis bersih aja. Sesuai dengan role play yang ada. Benar. Kalian boleh percaya boleh enggak. Ini sependapat kita aja, sepengalaman kita. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. See you next time.